dikatakan dengan bryophyta. Kemudian yang kedua itu adalah paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang ketiga itu adalah tumbuhan berbiji atau sering dikatakan spermatophyta. Berdasarkan morfologinya, tumbuhan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Talophyta atau tumbuhan tak berpembuluh. Yang kedua adalah tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Anak-anak semuanya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk kingdom planta yang pertama itu adalah divisi Bryophyta. Oke, Bryophyta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki berkas pembuluh. Yang kedua, itu belum bisa dibedakan mana yang dikatakan dengan daun, batang, dan akar. Kemudian, memiliki struktur yang menyerupai akar atau rhizoid. Kemudian berspora dan berklorofil. Sekalian, inilah dia struktur tubuh tumbuhan daripada lumut atau bryophyta, di mana bagian yang pertama itu adalah sporanium. Sporanium ini berbentuk seperti kerucut. Kemudian ada dia yang kedua, bagiannya itu adalah daun, seperti daun. Kemudian ada seperti batang, kemudian ada seperti akar, namanya rhizoid. Baiklah, untuk contoh daripada bryophyta atau tumbuhan lumut tersebut ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah lumut hati. Kemudian yang kedua itu adalah lumut daun, sering dikatakan dengan musci. Yang ketiga itu adalah lumut tanggung. Selanjutnya kita masuk kepada divisi yang kedua daripada kingdom plantae, yaitu Pteridophyta atau sering dikatakan dengan paku-pakuan. Ciri-ciri daripada tumbuhan paku-pakuan ini, yang pertama memiliki berkas pembuluh. Kemudian yang kedua itu sudah bisa kita bedakan mana akar, mana batang, mana daun. Kemudian tidak berbunga dan tidak berbiji. Kemudian ada ciri khasnya yaitu daunnya yang muda itu biasanya menggulung. Kemudian berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif, dan habitatnya di tempat yang lembab. Pada struktur tubuh tumbuhan paku-pakuan, pada gambar berikut ini, di situ sudah terdapat daun, batang, akar yang sangat jelas, kemudian terdapat juga sporangium, kemudian ada sorus sebagai kumpulan daripada sporangium, kemudian pada daun muda biasanya menggulung. Berikut ini adalah klasifikasi tumbuhan paku-pakuan. Sebagaimana kita ketahui ada 4 golongan besar. Yang pertama paku purba, yang kedua paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, yang keempat paku sejati. Berikut contoh-contohnya. Divisi yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Spermatophyta ini sendiri dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya sebagai berikut. Bijinya tidak dibungkus dengan daun buah, alat reproduksinya merupakan strobilus, batang besar dan berkambium, memiliki akar tunggang dan serabut, dan biasanya daunnya itu sempit, kecil, kaku, tebal, dan contohnya itu adalah cemara, damar, pinus, melinjo, pakis haji, dan sebagainya. Yang kedua adalah angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup.
ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah monokotil. Monokotil sering dikatakan dengan tumbuhan berkeping satu. Dia memiliki tulang daun sejajar dan biasanya kelopak bunga kelipatan 3. Contohnya jagung, padi, rumput, dan sebagainya. Yang kedua adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 2, memiliki 2 keping daun lembaga. Biasanya kelopak bunganya kelipatan 4-5. Contohnya kacang-kacangan, terong-terongan, kapas-kapasan, jeruk-jerukan, dan sebagainya. Demikianlah video pembelajaran tentang dunia tumbuhan. Semoga bermanfaat.